Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran di menjelang akhir semester ganjil ini. Semoga kita senantiasa masih diberikan semangat untuk belajar dan senantiasa Allah berikan nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat Islam dan iman. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan satu materi terakhir pada semester ini, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah kita semua, ya, khususnya kalian, nanti dapat membaca dengan tartil Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah kita akan coba menerjemahkan ayat tersebut, ya, kemudian menghafalkan ayat tersebut dan menunjukkan perilaku dari ketiga sifat rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar kita dapat mengimplementasikan perilaku tersebut, maka kita perlu, ya, membaca dulu dalil-dalil atau perintah-perintah yang Allah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, dan kita akan coba telaah, dan kita akan coba tafakuri arti dari ayat tersebut. Untuk yang pertama yaitu sifat rendah hati, ya. Sifat rendah hati ini atau istilahnya disebut dengan tawadu, atau bahasa Indonesianya tidak sombong, lawan kata dari sombong atau takabur, ya. Tawadu rendah hati, lawan katanya takabur atau sombong, yaitu perilaku yang selalu menghargai keberadaan orang lain, perilaku yang suka memuliakan orang lain, perilaku yang selalu suka mendahulukan kepentingan orang lain, dan perilaku yang selalu suka menghargai pendapat orang lain. Ya, singkatnya, rendah hati ini adalah sebuah sifat yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi lebih mementingkan kepentingan banyak atau kepentingan umum atau kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Sifat yang kedua adalah hemat. Ya, berarti hati-hati dalam membelanjakan apa yang kita miliki, ya, khususnya uang. Tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan, ya, atau bersahaja, yang artinya setelah berusaha sekuat tenaga menerima apa yang dianugerahkan Tuhan. Ya, singkatnya, hemat ini adalah membelanjakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Di kebutuhan kita apa, nah itu yang digunakan, dan itu juga disesuaikan dengan kemampuan. Sebagai contoh, sekolah kita misalkan harus memakai sepatu, gitu ya, sepatunya ya taruhlah, sebutlah punya merek NB atau lain sebagainya. Nah itu kan ada tingkatan-tingkatan harga lain sebagainya. Jadi tidak perlu harus seperti itu, yang penting sejenis serupa, sesuaikan dengan kemampuan kita. Sifat yang ketiga adalah sederhana. Adalah sebuah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Nah, ini erat kaitannya dengan sifat yang tadi, ya. Di sederhana ini tidak berlebih-lebihan, ya.
hanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jika semua orang dikatakan membutuhkan baju, maka yang dimaksud dengan sederhana adalah tidak terlalu mementingkan branded atau harga yang mahal. Yang penting pakaian atau yang kita pakai itu nyaman buat kita dan itu sesuai dengan kemampuan kita untuk memilikinya. Kita masuk ke dalam ayat Al-Quran, gitu ya, Quran surat Al-Furqan ayat 63, di mana di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini Allah memerintahkan kita untuk bersifat rendah hati, untuk memiliki sifat dan sikap rendah hati. Kita akan coba baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ya, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, kalau kita tafakuri dari ayat ini, Allah sangat gitu ya, sangat apa ya, sangat menginginkan hambanya itu selalu senantiasa punya sifat rendah hati, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang rendah hati. Ya, kemudian di sini ada kalimat apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, bukan cuma dalam sapaan, ini juga berlaku dalam perbuatan. Jadi apa yang disebut dengan jika orang lain berbuat jahat kepada kita, gitu ya, maka dia tidak membalasnya dengan kejahatan, tapi senantiasa dia balas dengan kebaikan. Ya, ini yang dimaksud dengan arti ayat ini. Ya, terlebih dari sifat rendah hati yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Ya, kita akan coba baca dan hukum agar nanti pada saat kalian membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya. Yang pertama, wa'ibadu. Di sini ada yang harus dibaca panjang, yaitu huruf ba, di mana dia hukumnya mad tabi'i, gitu ya, dibacanya 2 harkat. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Wa'ibadu, ba, gitu ya, 2 harkat. Kemudian setelah kata wa'ibadu ada kata ar-rahmani, ya. Ar-rah di depan wa'ibadu itu ada kata ar-rahman. Di huruf ro ada tasdid. Tasdid itu harus dibaca tebal di sini, ya. Artinya tafhim, dibaca tebal. Jadi kalau kita satukan, ya, yang tadinya ada alif lam di depannya, karena ini ro, gitu ya, ada tasdidnya, dan sebelum huruf ro ini ada alif lam, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Hilang alif lamnya, masukkan ke dalam ro-nya. Kalau kita baca wa'ibadur roh, gitu ya. Jadi dur, nggak hilang alif lamnya. Tapi kalau kita pisahkan satu-satu, maka kita baca ar, gitu ya, ada fathah di depannya. Kemudian ma itu 2 harkat juga sama dengan ba tadi, ya. Kata yang ketiga alladzina. Al di sini juga alif lam syamsiyah, ya, maka langsung masukkan, ya, dan tahan dulu. Wa ibadur rahmanil, tahan dulu, ya. Lazi juga matodi 2 harkat panjangnya. Zina. Kemudian
Sini ada kata yamshuna, syu ya, sya besar. Ini juga syu-nya dibaca mad tabi'i juga, 2 harakat juga. Ala ini juga mad tabi'i. Nah, karena di depannya ada alif lam qamariyah maka disatukan. Alal ardi ya. Alal ardi, di sini nggak ada mad, jadi semuanya dibaca pendek. Alal, alif lamnya dibaca jelas kan, alif lam qamariyah. Alal ardi. Berbeda halnya dengan yang tadi kita temukan di Ar-Rahman dan Alladzi, itu alif lam syamsiah, alif lamnya hilang. Jadi langsung masuk ke dalam huruf setelahnya. Kemudian di sini ada hauna gitu ya. Hau ini bukan mad tapi haraf lin. Jadi yang harusnya ke huruf U gitu ya, bukan jadi panjang hau, bukan gitu, tapi langsung ke huruf U. Hauna. Di depannya ada waw ditasdid. Meskipun tidak ditasdid, kalau tanwin menghadapi waw maka hukumnya idgham bi gunnah. Ya, masukkan ke dalam huruf idghamnya, yaitu salah satunya adalah waw. Haunau gitu ya. Kemudian wa idza, za juga mad tabi'i panjang. Kemudian khotobahum, kho panjang, obahu nggak ada yang panjang ya, obahu. Kemudian mulja, ini ada alif lam qamariyah ya di kata setelah khotobahumul. Ja mad tabi'i panjang. Hiluna, lu panjang juga. Qalu ini panjang dua-duanya. Salama, la nya panjang, maknya mad iwad ya. Dibaca 2 harakat panjang yang harusnya mad, tapi karena mad iwad maka dia dibaca hilang tanwinnya, kemudian masukkan ke dalam mad. Kita akan coba baca. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, silakan nanti kalian coba baca ayat tersebut dengan tartil sesuai dengan yang sudah Bapak contohkan, dan Bapak barusan coba gunakan hukum-hukum tajwid dalam bacaannya dan coba kalian terapkan ya. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27. Ya, ini tentang hemat gitu ya. Kita akan coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Dalam ayat ini ada waqaf shol. Itu kalau nafas kalian panjang itu boleh dilanjutkan seperti ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Kalau kalian gak kuat nafasnya boleh syayatin, boleh berhenti di situ kemudian dilanjutkan. Boleh diulangi lagi boleh ya. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Oke. Sini artinya dari Quran surat Al-Isra 27 ini, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Di ya, lawan kata dari hemat adalah boros. Boros ini artinya dia menggunakan apa yang dia miliki, membelanjakan segala sesuatunya hanya untuk memenuhi keinginan yang tiada pernah cukup atau tiada pernah berhenti, karena keinginan itu tidak akan pernah merasa tercukupi, tidak akan pernah merasa puas. Jadi kalau kita senantiasa mengikuti keinginan,
maka akan terus ada dan terus ada, berbeda dengan kebutuhan ya. Oke, kita akan coba hukum dan cara baca Quran Surat Al-Isra ayat 27 ini. Kata yang pertama ada inna, nunnya itu ada tasydid, ini gunnah asli ya. Jadi dengungkan dulu, jangan ina, jangan, tapi inna. Di depannya ada alif lam komariah, maka satukan alif lamnya harus dibaca dengan jelas. Innal gitu ya. Mubadza itu ya, lidahnya simpan di bagian atas di dalam. Mubadziri ri matobi'i ya. Kanu matobi'i ya. Nu-nya karena itu matobi'i, nu-nya itu adalah mad jaiz karena dia ada huruf mad yang menghadapi alif ya, kemudian ditandai dengan kayak kumis yang seperti itu dibacanya 5 harakat agak panjang ya, 4 sampai 5 harakat. Kanu ikhwa kho ya, ikhwa wa atau bi 2 harakat. Nash di depannya ada alif lam syamsiah, alif lamnya hilang, kemudian langsung masukkan ke dalam huruf sya di depannya. Ikhwanash, sya besar, ya matobi'i tini, matobi'i juga. Waka ka matobi'i nash ya, sama dengan yang tadi syayatin, syaiton kalau yang kedua, yang tadi syayatin, yang kedua syaiton ya, alif lam syamsiah sya'nya, syai iya-nya itu haraf lin maka ke huruf i, syai gitu ya. Po matobi'i li rabbihi, rob ada tasdid, tahan dulu kalau ada tasdid karena tasdid itu adalah mengganti 2 huruf yang disatukan ya. Hi sama panjang juga. Kafu fu mad tabi'i, ro mad iwad ya. Jadi ron asalnya tanwin fathah, kemudian karena di wakof jadi mad ro gitu ya. Kita akan coba baca. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura ya. Kalau kuat boleh di 1 kali bacakan ya, kalau tidak kuat di 2 kali seperti tadi. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Boleh di 1 kali bacakan kalau kuat nafasnya. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian di rumah, yaitu silahkan kalian rekam gitu ya. Bacaan tadi, kedua bacaan tadi harus dengan tartil karena Bapak sudah contohkan ya. Dan sekalian menghafal, jadi pada bacaan yang tadi Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 silakan rekam dengan voice note gitu ya. Kemudian masing-masing ayatnya dibaca 11 kali ya. Jadi silakan dalam 1 voice note misalkan kalian membaca dulu Quran surat Al-Furqan ayat 63 baca 11 kali gitu ya, dalam 1 file, jangan beda-beda file ya. Jadi 1 file itu 1 surat 1 ayat dibaca 11 kali. Kemudian kalau kalian baca Quran surat Al-Isra juga ya, silakan baca 11 kali dalam 1 file. Jadi di sini nanti dibikin 2 file ya, silakan mau yang mana dulu. Oh, saya mau Al-Isra dulu, pilih bacakan Al-Isra ayat 27 11 kali 1 file. Kemudian yang keduanya saya mau Al-Furqan yaitu ayat 63 dibaca 11 kali dalam 1 file voice note. Nah, nanti gitu ya, kedua file tersebut silakan kalian unggah ke dalam home pada tautan ini. Home-nya seperti ini ya. Nanti kalian akan diminta nama seperti biasa, kemudian pilihan kelas. Di sini ada pilihan upload file Al-Furqan. Kalau Al-Furqan upload di sini, kemudian kalau Al-Isra upload di bawahnya.
Kalau sudah tinggal submit saja. Seperti itu untuk pertemuan hari ini mengenai bab 7 terakhir di semester ini, yaitu rendah hati, hematan hidup sederhana. Jika ada yang pertanyaan terkait dengan materi ini, silahkan gitu ya. Bapak tunggu japri saja. Jangan lupa kalau ngejapri tuliskan nama dan kelas baru pertanyaannya, biar Bapak tahu dari siapa ya pertanyaannya. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.